Orang Melanesia di Indonesia sudah ribuan tahun. Beta bangga menjadi orang atau bangsa Melanesia. Untuk diketahui, kata Melanesia berakar dari penyebutan dalam bahasa Yunani yaitu Pulau Hitam, yang punya arti deretan pulau yang berjejer dari wilayah Papua sampai dengan Pasifik Barat, lalu menuju Laut Australia wilayah Barat dan juga wilayah Timur Laut. Penyebutan ini dipakai kali pertama oleh petualang asal Eropa, lebih tepatnya negara Perancis, yaitu J. Dumont d'Urville sekitar abad 19 buat menandai ras atau etnis dan mengelompokkan kumpulan pulau yang berarak dari Polinesia serta Mikronesia. Tetapi sekarang, kategorisasi rasialis dan kolonial J. D. d'Urville ini dianggap tidak tepat karena ia menaungi budaya, bahasa, dan etnis yang beragam, sehingga etnis Melanesia sekarang ini hanya dipakai untuk penyebutan geografis saja. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, sekarang ini Indonesia termasuk kawasan yang punya ras Melanesia paling besar bila membandingkannya dengan negara lain yang juga dihuni etnis ini. Info terakhirnya, jumlah populasi ras Melanesia di kawasan Indonesia mencapai 13 juta orang yang mencakup wilayah Papua, Kepulauan Maluku, serta Nusa Tenggara. Di luar negeri, ras Melanesia mencapai 9 juta orang yang ada di wilayah Papua Nugini, Timor Leste, Vanuatu, New Caledonia, Solomon Island, dan Fiji. Persoalan rasialisme terhadap orang Timur khususnya bangsa Melanesia. Ada keindahan dalam keberagaman dan perbedaan ras, namun Indonesia masih memendam perkara rasialisme. Dahulu pernah viral di Yogyakarta bagaimana pekikan-pekikan rasialis yang menjatuhkan melejit saat sekelompok mahasiswa Papua yang mengadakan demo menyampaikan aspirasi politiknya ditangkap dan diblokade dalam asrama mereka. Stereotip orang Timur senang minum minuman keras, senang membuat masalah, dan sering melanggar aturan sampai sekarang masih sering dilekatkan. Sangat miris kejadian seperti ini terus saja didiamkan. Tidak ada komunikasi yang saling menghubungkan dan melihat lebih terbuka membuat praduga buruk ini semakin menguat dan siap meledak cepat atau lambat. Beberapa aksi yang disebabkan oleh rasialisme sejatinya amat banyak terjadi, apalagi di wilayah Papua. Mulai dari militerisme ditingkatkan berjalan berbarengan dengan berjalannya Freeport, satu persatu aksi kekerasan dan beraroma rasialis mulai naik ke permukaan. Melanesia faktanya lebih condong kepada grup etnis karena tidak hanya melingkupi ras, tetapi juga budaya, ritual, aksen, sistem, seni, dan penampakan fisik. Sekarang ini, mereka juga diberikan tempat dalam sebuah formasi antar pemerintah yang punya nama Melanesian Spearhead Group atau disingkat MSG. MSG sendiri dibuat dengan menitikberatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara Melanesia. Indonesia juga merupakan anggota MSG dengan status anggota asosiasi dikarenakan cuma terdapat di 5 provinsi saja. Dengan semakin besarnya kesadaran jati diri mereka mengenai kesatuan bangsa Melanesia, bukan enggak mungkin nasionalisme mereka lebih gampang terajut apabila Indonesia enggak kunjung memandang wilayah Melanesia ini sama dengan wilayah lain dan memanusiakan manusia. Di manakah pusat ras Melanesia? Tanya salah seorang wartawan yang hadir saat jumpa pers di Komplek Kemdikbud, Kamis 22 Oktober lalu. Pertanyaan itu kerap muncul dari kebanyakan orang yang baru mendengar nama Melanesia, tak terkecuali para wartawan yang hadir kala itu. Wajar saja, sebab nama Melanesia baru menggema di tengah-tengah masyarakat yang merupakan bagian dari ras Mongoloid. Seperti yang banyak tertulis pada buku sejarah atau pengetahuan umum lainnya. Namun fakta lain mengemuka setelah Profesor Harry Truman Simanjuntak seorang arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang juga kala itu hadir mengatakan, sebagian darah kita merupakan ras Melanesia, dan sebagian besar ras Melanesia di dunia terdapat di Indonesia, yakni sekira 80% dari jumlah penduduknya. Ini mengejutkan sekaligus menjadi hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Menurut salah satu penulis buku Diaspora Melanesia di Nusantara ini, pusat ras Melanesia terbagi atas 3 wilayah. Pusat Melanesia berkembang di Nusantara, Melanesia Barat, dan Australia. Melanesia Barat, khususnya di wilayah Pulau Besar, tersebar di Papua dan Papua Nugini. Kita memiliki satu rumpun, sejarah dan budaya yang masih dihidupkan sampai saat ini. Misalnya, sejak ribuan tahun lalu, sudah ada interaksi di antara mereka jika dilihat dari peninggalan-peninggalan atau bukti-bukti arkeologi. Peninggalan di Papua Nugini menyebar hingga Maluku, Maluku Utara, dan wilayah di sekitar itu, papar Harry.
Menurutnya, perkembangan ras Melanesia di Australia sudah ada dan berkembang sejak 50.000 hingga 60.000 tahun lalu. Di Papua sudah ditemukan buktinya sejak 45.000 tahun lalu. Sementara di Indonesia, bukti peninggalan sejarahnya pun sudah ditemukan sejak 45.000 hingga 50.000 tahun lalu. Sejak sekitar paruh kedua Pleistosin atas telah dimulai dinamika kehidupan populasi Melanesia di Nusantara dan kawasan Pasifik. Kehidupan yang terus berlangsung hingga berakhirnya zaman es pada ca. 12.000 BP yang menyebabkan kenaikan muka laut dan memperluas penyebaran populasi dan geografi hunian. Populasi baru yang digolongkan oleh para ahli sebagai ras Australomelanelia ini memperkaya budaya pendahulu dengan pola hunian gua, pola mencari makan, pembaruan peralatan, pengembangan seni dan konsepsi kepercayaan. Selanjutnya, kedatangan ras Mongoloid pada ca. 4.000 BP melalui jalur migrasi barat, Asia Tenggara, dan jalur timur, Taiwan, mengakibatkan interaksi antar ras, percampuran budaya dan biologis. Di sisi lain, pertemuan kedua ras ini menjadikan populasi Australomelanelia yang lebih dikenal dengan sebutan Melanesia ini perlahan bergeser ke wilayah timur Indonesia. Hingga akhirnya, pada masa kemerdekaan, kedua ras yang mendiami Nusantara ini bersatu dalam NKRI dan menciptakan pertautan biologis dan kultural sampai saat ini. Melanesia di Nusantara ini dapat kita telusuri melalui temuan-temuan yang memperlihatkan adanya kesamaan dan bahkan beberapa tradisi yang menjadi khas Nusantara seperti Nginang yang masih bertahan hingga saat ini. Masalah Papua dengan Indonesia bukan masalah yang sepele. Konflik ini sudah dimulai sejak pengintegrasian Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, lebih dari 50 tahun silam. Saya teringat kalimat yang diucapkan Mama Yosepha Alomang, perempuan pejuang hak asasi manusia dari Papua, dalam konferensi jaringan antar iman di Sentani, Papua, tahun 2014 yang lalu. Saya merinding ketika ia berkata, Indonesia masuk ke tanah Papua dengan senjata. Ia tidak sedang melucu. Ia mengucapkannya dengan berapi-api dan menahan air mata. Wajah Mama Yosepha mengingatkan saya pada wajah nenek saya, seorang perempuan asli Maluku. Apa kesamaan keduanya? Mereka sama-sama berasal dari satu ras yang sama, ras Melanesia. Secara geografis, ras Melanesia tersebar dari Kepulauan Maluku hingga ke timur Pasifik, termasuk Papua. Kurang lebih 13 juta jiwa ras Melanesia yang ada di Indonesia dan merupakan yang terbanyak di dunia. Namun ras Melanesia pun tidak tunggal. Ia memiliki gradasi yang tidak dengan mudah dicirikan dengan berkulit gelap, berambut keriting, dan bertubuh atletik. Kita bisa menemukan orang-orang yang berasal dari Maluku, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua yang memiliki kulit lebih terang, rambut agak lurus, atau ukuran tubuh yang bermacam-macam dari yang pendek hingga yang menjulang tinggi, menjadikan orang-orang Melanesia sebagai lian yang belum tetap. Jika ditampilkan dalam media, pemeran orang-orang Melanesia bisa digantikan oleh pemeran dari suku lain dengan menggunakan patokan yang umum itu. Namun, hal itu tidak berlaku apabila yang ditampilkan adalah lian yang sudah tetap seperti orang-orang Cina Indonesia. Hal ini disebabkan karena secara universal kita sudah memiliki pengetahuan bersama tentang siapa yang dimaksud orang Cina sehingga tentu akan sangat aneh jika ada tokoh orang Cina yang diperankan oleh orang Papua, Maluku, atau NTT. Sebaliknya, jika representasi itu bercerita tentang orang-orang Melanesia, maka mereka bisa digantikan dengan pemeran dari suku lain, seperti Syafira UMM, Cahaya dari Timur, Beta Maluku, 2014, atau Marsha Timothy, Marlina, si pembunuh dalam 4 babak, 2017. Praktik pemilihan berdasarkan kriteria yang mendekati ciri-ciri umum terhadap representasi lian seperti ini mirip seperti model blackface yang dipraktikkan dalam industri hiburan oleh orang kulit putih terhadap orang kulit hitam di Amerika dan Eropa. Persoalan rasialisme kepada orang Papua yang mengerucut pada persoalan ras Melanesia menjadi persoalan yang besar karena hal ini sangat menodai semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Dengan terjadinya hal itu, maka kita perlu mempertanyakan keindonesiaan kita. Jika kita merasa sebagai saudara sebangsa setanah air, mengapa kita masih dengan mudah diadu domba dengan politik identitas, entah agama, suku, ras, dan golongan? Tidakkah ini mengganggu rasa keadilan dan rasa kebangsaan kita? Mengutip Indonesianis Ben Anderson tentang komunitas yang dibayangkan, Indonesia seperti apa yang kita bayangkan selama ini? Terima kasih. Jika bermanfaat silahkan sebarkan agar orang lain juga mendapatkan informasi tersebut.
Jangan lupa berikan komentar agar ke depan kami dapat memperbanyak konten sesuai kebutuhan kalian. Merdeka!